Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bi wajhillahil karimi wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha. Ya, sadaqallahul adzim. Yang sangat kami muliakan, ya, yang terhormat Bapak Pembina, ya, pengajian Zoom online Asyifa rahimakumullah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soekardi. Nah, kemudian para pini sepuh, para guru, para alim ulama yang sangat kami taati. Kemudian juga wabil khusus adalah para guru, ya, guru di mana saja. Kemudian juga terutama yang memberikan pengajian di Zoom online Asyifa ini, ya, yang ilmunya telah disampaikan kepada para jamaah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berhikmah, ya, berfaedah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Kemudian yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu donatur yang tetap istiqomah, ya, setiap bulannya. Kemudian juga ini mengenai masalah yang insya Allah ada program dari Asyifa ini. Yang kemarin juga sudah diumumkan kepada Bapak Ibu agar sudi kiranya untuk mensukseskan program yang namanya bulan suci Ramadan ini, kemudian juga mengenai masalah Idul Fitri yang nanti insya Allah diadakan halal bihalal. Ini, ya. Mudah-mudahan program ini jadi program-program yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kemudian juga saya tujukan kepada yang insya Allah mendapatkan anugerah dari Allah kasih sayangnya, yaitu Bapak Ibu, ya, yang tetap istiqomah sampai pada pagi hari ini. Rupanya kita masih diparingi oleh Allah perkenannya, yaitu diparingi oleh Allah anugerah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kita sebut mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, ya. Terutama ada di antara keluarga jamaah yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur Masya nuwun Allah. Ustaz. Sami-sami Baji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini, ya, ayo kita menelisik, ya, menelisik itu, ya. Jadi menelusuri, ya, karena ini merupakan bagian daripada sejarah yang sangat penting. Siapa dia? Orang yang
dijamin oleh Allah berdasarkan sabda Nabi akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga sebuah tuntutan ya pada pemerintahnya dan tragedi akhir kehidupannya. Subhanallah. Bapak Ibu, panjenengan, mari kita kenalkan dulu siapa sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu. Nah, ini ya, supaya biar tambah akrab ya. Ia bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya itu singkat, Ali. Sedangkan ayahnya itu kan Abi Thalib. Ada nyebut Abu Thalib. Makanya disebut di sini Ali bin Abi Thalib. Bin Abdul Muthalib. Ayahnya Nabi Muhammad itu punya ayah namanya Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib itu dengan Abdullah, ayah Nabi Muhammad itu adalah saudara. Masya Allah. Nasab Nabi dengan Ali dari jalur ayahnya itu bertemu dengan kakek yang ketiga, yaitu Abdul Muthalib. Jadi sangat dekat. Ali ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ibunya, ini kita kenalkan, itu bernama Fatimah binti Al-Asad. Nah, ini ayahnya itu Al-Asad, artinya singa. Ya. Bin Hasim bin Abdul Manaf. Jadi jalur ibu sama ayahnya Nabi Muhammad itu nanti akan ketemu dengan ini. Kakeknya ini yang namanya Hasim. Jadi masih ada runtutan, sebenarnya runtutan saudara yang dekat itu. Ya. Al-Asad itu hanya saudara seayah dengan Abdul Muthalib. Jadi Asad itu kan saudara seayahnya dengan kakeknya Nabi Muhammad itu. Masya Allah ya. Seayah ya. Bukan seibu Bapak Ibu, seayah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak kelahirannya ya, Ali ini itu diberi nama oleh ibunya itu Haidar. Artinya singa. Seperti nama kakeknya juga Al-Asad itu artinya singa. Asad itu singa, Haidar itu singa. Makanya ada orang memberi nama Haidar Nasir. Itu singa, ya penolong. Ya. Karena ibunya mempunyai harapan putranya yang namanya Ali ini kelak ya akan jadi anak yang pemberani. Makanya diberi nama singa. Akan tetapi Rasulullah menyematkan, ini Nabi Muhammad ini, ya menyematkan dengan nama Ali. Harapannya akan menjadi orang yang luhur. Ali itu kan yang artinya kan agung, tinggi, luhur. Dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberi nama Ali. Nanti Bapak Ibu. Ia adalah salah seorang sepupu Nabi. Juga sebagai sahabat utama Nabi. Yang mendapat jaminan dari Rasulullah masuk surga. Ngaten. Apa kita tidak ingin niru, Bapak Ibu? Karena orang yang sudah dapat jaminan masuk surga ini kan tentu saja kita ya sangat ingin memperhatikan bagaimana sejauh mana kan. Beliau adalah sahabat yang apabila disebut namanya selalu didoakan dengan ucapan karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib selalu didoakan karramallahu wajhah. Maksudnya semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi semoga Allah memuliakan wajahnya. Makanya disebut karramallahu wajhah. Apa maksudnya? Ya, selalu didoakan demikian. Karena Ali itu sejak mulai bayi, Bapak Ibu, itu tidak pernah sujud kepada berhala. Tidak pernah sujud kepada Tuhan selain Allah. Insya Allah kita ini juga, Di samping sebagai sepupu Rasul,
Ali ini sekaligus sebagai menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menantunya Rasul. Sepupunya didapatkan putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ya, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu pemimpin perempuan dunia ini Bapak Ibu, yang disebut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut para ulama, Ali bin Abi Thalib adalah termasuk salah satu ulama Rabbaniyin, orang yang mendalam ilmu agamanya dan bisa mengamalkannya. Makanya disebut Rabbaniyin. Seperti sahabat-sahabat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya sahabat Bapak Ibu. Ya, yang disebut Hawariyun atau Hawariyin. Orang yang putih bersih hatinya dari noda serta tulusnya persahabatan mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Makanya disebut dalam Quran itu ada Hawariyun atau Hawariyin. Ya, orang yang putih bersih hatinya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Ali adalah seorang pejuang yang gagah berani. Akan tetapi dia mempunyai akhlak yang zuhud. Zuhud, ya. Zuhud itu orang yang dalam hati dan pikirannya itu Bapak Ibu, itu tidak terikat dengan mewahnya dunia. Hati dan pikirannya itu tidak terikat gitu, dari kemewahan dunia. Itu zuhud namanya. Ia juga terkenal seorang orator ulung, ahli pidato Bapak Ibu. Pinter ya, apa namanya mengatur bahasanya. Ia adalah di antara sahabat yang penulis wahyu, Masya Allah, penghafal Al-Quran, dan ikut serta menghimpun Al-Quran. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bacaan Al-Quran beliau itu selalu mendapat pengawasan, pendiktean di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat julukan Abul Hasan, juga mendapat julukan dari Nabi Muhammad Abu Turab. Apa maksudnya Abul Hasan itu? Itu dihubungkan ya kepada anaknya atau putra yang paling besar, yaitu Hasan bin Ali. Makanya dapat sebutan Abul Hasan, bapaknya Hasan bin Ali. Ya, anak laki-laki dari istrinya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Bapak Ibu, Nabi Muhammad dijuluki Abu Turab, bapaknya debu. Nah, apa ini maksudnya? Kan jenengan kalau pirsa, bapaknya debu, Abu Turab, ya. Nah, itu ada sebuah kisah sedikit sebenarnya. Ketika Ali ini rupanya itu terjadi ini cekcok gitu dengan istrinya. Kemudian Ali itu keluar dari rumah Bapak Ibu menuju masjid, tidur di masjid, dicari Rasulullah. Kemudian pakaiannya itu karena ketiduran Bapak Ibu tersingkap, akhirnya kemudian banyak debu yang ada di badannya gitu. Kemudian dibangunkan oleh Rasulullah. Wahai bapaknya debu gitu. Jadi itu sebutan Bapak Ibu ya yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan orang-orang Syiah ini Bapak Ibu memberikan gelar kepada Ali bin Abi Thalib itu istilahnya Turobiyah. Dan pengikut Ali disebut Turobi. Itu orang-orang Syiah. Karena apa? Karena Ali itu termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad. Keluarga serumah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sepupunya. Orang yang sangat dekat gitu dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ya, ini saya kenalkan ke panjenengan ini. Menurut Ibnu Ishaq, Bapak Ibu. Ibnu Ishaq itu ahli sejarah. Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Jadi gini,
Nabi Muhammad itu usianya 40 tahun, ya. Kemudian selisihnya itu 10 tahun dengan Ali. Ya, begitu. Jadi Ali itu dilahirkan pada saat Nabi Muhammad diangkat jadi nabi itu. Masya Allah. Jadi itu usianya Bapak Ibu 10 tahun, 10 tahun itu sebelum diutus. Jadi berarti Nabi Muhammad usia 30 tahun, gitu bahasanya begitu. Ali baru lahir. Ngoten Bapak Ibu nggih. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Subhanallah. Nggih. Bapak Ibu, cahaya Al-Quran yang menjadi akhlak Nabi telah mempengaruhi kepribadian Ali bin Abi Thalib. Meskipun masih sangat muda, Ali selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam setiap kegiatan dakwah Rasul dan menjadi pejuang terkemuka di kalangan umat Islam. Dia merupakan seorang pemberani, menjadi prajurit agung, ya, lihai dalam berperang dan terkenal dalam setiap pertempuran. Karena setiap pertempuran besar, ya, yang dilakukan oleh Nabi, itu Ali bin Abi Thalib itu selalu nderek, Bapak Ibu, selalu ikut. Kecuali perang Tabuk. Kecuali perang Tabuk. Perang ini Bapak Ibu, Ali rupanya disuruh menjaga ada di kota Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan dari Rasulullah. Jadi sejak berumur 10 tahun, ia menerima sepenuh hati agama Islam tanpa ragu-ragu dan tanpa berunding dengan siapapun, termasuk dengan ayahnya sendiri, Abu Thalib. Kemudian Nabi mengajak Ali bin Abi Thalib itu untuk beribadah kepada Allah, menerima agama Islam secara kafah dan sempurna. Ngerti Bapak Ibu. Karena apa? Gini riwayatnya. Ketika terjadi krisis ekonomi, itu ya, rupanya Nabi Muhammad ini musyawarah dengan ini dengan sepupunya Al-Abbas itu, sepupunya Bapak Ibu, anaknya Ibnu anaknya Abbas itu. Kemudian bagaimana wahai Abbas? Karena kan Abu Thalib itu kan orang yang kurang mampu, putranya banyak. Bagaimana kalau panjenengan ambil satu, kemudian Ali saya ambil. Ketika Rasulullah ini sudah berkeluarga Bapak Ibu dengan Siti Khadijah pada saat itu, gitu loh. Akhirnya sepakat bahwa Ali itu diambil oleh Rasulullah, hidup serumah dengan Rasulullah sejak mulai usia 10 tahun Bapak Ibu, masih kecil, gitu ya. Oleh karena itu sudah tidak diragukan lagi bahwa Ali itu akhlaknya itu ya sangat mirip itu dengan Rasulullah SAW, karena sejak mulai kecil Ali ini sudah dididik oleh Rasulullah, karena itu serumah dengan Rasulullah. Ngoten Bapak Ibu yang dimaksud ya. Nah, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena balas jasa Nabi Muhammad pada waktu masih usia 8 tahun, itu Rasulullah itu kan ikut Abu Thalib, Bapak Ibu, sampai mengembala kambing barang itu. Setelah Nabi Muhammad nikah, akhirnya Ali diambil oleh Rasulullah, gitu ya, untuk meringankan beban Abu Thalib ayahnya itu atau paman Rasul ini. Begitu maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngoten. Ini saya perkenalkan mengenai masalah yang ada hubungannya dengan kepribadian Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Ali bin Abi Thalib ini sudah masuk Islam, kemudian pamannya yang namanya Abu Thalib itu mengetahui di rumah Rasulullah ternyata itu sholat pada waktu itu, yang jadi imam sholat itu Rasulullah, Bapak Ibu, dengan istrinya Khadijah dan kemudian seluruh keluarganya pada waktu itu. Nah, kemudian Abu Thalib ini datang ke rumah Rasul. Kemudian bertanya, ya, apa maksudnya kamu kok rukuk sujud itu? Itu ini Abu Thalib tanya begitu. Ya, inilah wahai paman, setelah sholat dijawab, inilah wahai paman Tuhanku. Kemudian sepupuku ini ikut Ali ini, ya, mengikuti keyakinanku. Maka saya berharap paman juga begitu, ikut keyakinanku ini. Gitu Bapak Ibu.
Akan tetapi bagaimana? Rupanya pamannya masih mikir-mikir Bapak Ibu. Karena apa? Mendengar jawaban itu, Abu Thalib berkata, wahai anak saudara laki-lakiku, maksudnya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu meninggalkan agama nenek moyangku. Ini jawabannya Abu Thalib, Bapak Ibu. Dan apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi demi Allah, tidaklah sampai sesuatu kepadamu yang kau benci, kecuali aku yang senantiasa menolongmu. Masya Allah. Gitu, gitu. Jadi memang pamannya ini terkenal adalah orang yang sangat mendukung Nabi Muhammad. Menolong Nabi Muhammad sejak mulai kecil, Bapak Ibu. Tetapi di penghujung akhir hayat, Bapak Ibu, ternyata pamannya sendiri ini rupanya tidak mau mengakui agama yang dipeluk oleh Nabi Muhammad. Bahkan sampai di penghujung akhir hayat, pamannya ini tidak mau membaca 2 kalimat syahadat sampai wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampun nggih. Ini panjenengan, mari sekarang kita bahas mengenai proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Bapak Ibu. Setelah Khalifah Utsman bin Affan itu terbunuh dengan cara yang sangat sadis, mengerikan, ya, karena digeruduk. Oh, ini gara-gara fitnah. Makanya fitnah menuduh Utsman itu adalah termasuk khalifah yang nepotisme. Ngoten. Mengangkat keluarga-keluarganya diangkat dijadikan pejabat. Bahkan mereka dituduh bahwa apa Utsman bin Affan ini, Bapak Ibu, itu membagi-bagi harta kepada pejabat atau saudaranya itu. Ngoten nggih? Akhirnya kemudian digeruduk itu dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Akhirnya dibunuh dalam keadaan disabet pedang. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Tangannya patah, akhirnya bersimbah darah. Maka wafatlah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga itu, dalam keadaan syahid, Bapak Ibu. Ya, begitu. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan ini terbunuh, ya, itu bertepatan pada malam Jum'ah, tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijrah. Bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuan. Wali kota Madinah pada waktu itu bernama Al-Hufiki bin Harb mencari-cari orang yang pantas untuk dibaiat sebagai pengganti pasca. Maksudnya pasca Utsman bin Affan, Bapak Ibu. Ini gubernurnya, ya. Yang mereka risaukan adalah belum adanya pemimpin negara, juga pemimpin umat, kaum muslimin. Ya, yang mereka pikirkan ialah bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang, membentang dari perbatasan Rom sampai ke Yaman, dan dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara, yang selama beberapa hari, Bapak Ibu, tidak memiliki pemimpin karena kondisi yang sangat genting. Tidak mungkin meminta pendapat dari daerah dan provinsi yang bertebaran di seluruh negeri itu. Keadaan yang sangat berbahaya ini memerlukan pengangkatan seorang pemimpin yang dengan segera untuk menghindari perpecahan dan kehancuran yang mengancam keutuhan negara. Pada waktu itu ada 4 orang sahabat Nabi dari 6 yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Pada waktu Umar bin Khattab ini belum wafat, Bapak Ibu. Siapa di antara 4 itu? Ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Tolha bin Ubaidillah. Kemudian ada Zubair bin Awam. Kemudian yang keempat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk 4 inilah, Bapak Ibu, itu tokoh yang pada saat Umar bin Khattab itu sudah dipilih gitu sebagai calon-calon yang akan menggantikan dirinya. Nah, kan katakan Umar itu juga wafatnya tidak wajar, Bapak Ibu, karena ditusuk belati ya oleh seorang budak Habsyi pada saat itu, ya, yang namanya ini virus itu, Bapak Ibu, atau Abu Lu'lu'ah. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah pertemuan permusyawaratan
Abdurrahman bin Auf itu menetapkan Ali lah sebagai tokoh yang paling dipercaya umat setelah Utsman bin Affan. Mereka mengatakan bahwa masyarakat tidak akan tertib keadaannya, tidak akan aman tanpa adanya seorang pemimpin. Berdasarkan pendapat yang kuat, para tokoh kaum muslimin itu mendatangi Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Maksudnya untuk membaiat beliau sesudah beberapa hari jenazah Utsman dimakamkan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak menerima jabatan khalifah tersebut, namun mereka mendesaknya. Ali bin Abi Thalib bahkan menolak beberapa kali ketika ditunjuk menjadi khalifah keempat. Kenapa Bapak Ibu? Rupanya 4 formatur itu semuanya menolak Bapak Ibu. Karena mengingat beratnya tugas yang dipikul setelah terjadinya huru-hara terbunuhnya Khalifah Utsman ini, Masya Allah. Ya. Mereka meyakinkan ya bahwa yang paling pantas dan berhak menjadi khalifah keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mendesak Ali bin Abi Thalib agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Umat tidak boleh terlalu lama akibat tanpa pemimpin, apalagi setelah terjadinya huru-hara pemberontakan terhadap Khalifah Utsman. Sehingga khalifah ketiga ini terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Putus tangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertimbangan lain, Ali bin Abi Thalib dipilih itu karena kedudukan dan hubungannya yang begitu dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di samping dia termasuk jajaran sahabat pertama yang masuk Islam, Bapak Ibu. As-sabiqunal awalun. Ya, jajaran sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Walaupun demikian, pada saat itu Ali bin Abi Thalib bersikukuh menolak untuk dibaiat. Jadi tetap tidak mau Bapak Ibu. Ya, kata-kata Ali, jangan, lebih baik saya menjadi wazir saja, menteri saja, daripada aku jadi amir, maksudnya pemimpin. Kata Ali bin Abi Thalib mengelak begitu. Berita penolakan Ali bin Abi Thalib ini santer, ya, didengar, ya, sehingga membuat Islam dari berbagai wilayah kekuasaan Islam, tidak hanya dari Madinah, melainkan dari Basrah, Kufah, Mesir, datang ke rumah Ali ini, Bapak Ibu. Mereka benar-benar mendesak agar Ali bin Abi Thalib itu bersedia dibaiat menjadi khalifah keempat. Mereka datang tidak hanya sekali, akan tetapi berkali-kali. Namun lagi-lagi Ali bin Abi Thalib tetap menolaknya. Akhirnya kaum muslimin tidak mau beranjak meninggalkan tempat, maksudnya rumahnya Ali, sebelum Ali bin Abi Thalib siap ya untuk dibaiat. Ngaten Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Karena desakan dan dorongan yang kuat inilah, sehingga membuat Ali bin Abi Thalib tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya seakan dengan penuh keteguhan dan keberanian, Ali bin Abi Thalib bersedia Bapak Ibu dibaiat untuk menjadi khalifah yang keempat. Masya Allah. Ya. Beliau meminta tempat pembaiatannya dilakukan ada di depan umum. Waktu itu ada di Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Secara terbuka dan diikuti oleh seluruh umat Islam. Maka pada hari Senin, nah ini hari Senin, Bapak Ibu, tanggal 21 Dzulhijjah, bertepatan dengan tahun 25 Hijrah, kemudian bersamaan dengan 20 Juni 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib resmi dibaiat menjadi khalifah yang keempat. Subhanallah. Bapak Ibu, monggo, sejarah mencatat orang pertama yang membaiatnya adalah para pemuka, pendukung yang berseberangan. Maksudnya beroposisi dengan pemerintah Khalifah Utsman pada waktu khusus Khalifah Utsman jadi khalifah itu. Jadi orang-orang yang jadi oposisi yang berseberangan dengan Khalifah Utsman itu justru malah yang membaiat Ali, Bapak Ibu. Itu orang pertama, ya. Ada seorang sahabat Bapak Ibu yang namanya Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam itu baru bersedia membaiat Ali bin Abi Thalib setelah ada kejelasan tentang penyelesaian kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun sudah dibaiat oleh masyarakat umum. Bapak Ibu,
Jadi ada dua orang sahabat ini, tokoh sahabat senior gitu ya, yang namanya Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini, dia rupanya menunda membaiat Ali, Bapak Ibu. Alasannya, saya menginginkan ya pembunuh Utsman bin Affan ditangkap lebih dulu, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Katakan, menurut sebagian riwayat masih ada 17 hingga 20 orang sahabat senior Nabi Muhammad yang tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib ini. Namun dengan penolakan mereka itu bukan berarti kekhalifahan Ali menjadi batal, bukan Bapak Ibu. Karena ditengarai penolakan itu bersifat pasif, sementara masyarakat pada umumnya sudah melakukan baiat kepada Ali. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Dengan demikian, pengangkatan Ali sebagai khalifah telah dinyatakan resmi dan sah dan diyakini bisa menutup lubang yang sangat berbahaya bagi umat Islam, khususnya setelah terjadinya huru-hara pembunuhan Utsman bin Affan alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nggih. Akhirnya Khalifah Ali resmi diangkat menjadi khalifah yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nggih. Pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, ini kita berbicara sedikit mengenai strategi Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Situasi umat Islam pada waktu masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih bersatu. Mereka mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikannya, seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Itu pada waktu Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, gitu Bapak Ibu. Selain itu, kehidupan masyarakat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar masih sangat sederhana, sebab belum banyak terpengaruh oleh kemewahan dunia. Namun, Bapak Ibu, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, keadaan mulai berubah. Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat dunia dan kedudukan. Oleh sebab itu, beban yang harus dipikul oleh penguasa selanjutnya semakin berat. Usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengatasi persoalan itu tetap dilakukan, walaupun ia memperoleh tantangan yang sangat berat dan besar. Semua itu memiliki tujuan, Bapak Ibu, memiliki tujuan agar masyarakat merasa aman, tentram, dan sejahtera. Apa kira-kira kebijakan Khalifah Ali ketika Khalifah Ali ini sudah dinobatkan, dibaiat menjadi khalifah? Bapak Ibu, mari kita perhatikan. 1. Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur. Semua gubernur yang diangkat pada waktu Khalifah Utsman terpaksa diganti. Sebab banyak masyarakat yang tidak menyukai. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai gerakan pemberontakan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Mereka melakukan itu sebab Khalifah Utsman pada paruh kedua masa kepemimpinannya ditengarai sudah tidak mampu lagi melakukan kontrol kepada para penguasa yang berada di bawah pemerintahannya. Hal itu disebabkan usianya yang sudah lanjut. Nah, gitu. Jadi berapa usianya Khalifah Utsman itu, Bapak Ibu? Itu kurang lebih sudah 84 tahun. Jadi usianya sudah lanjut. Selain itu, para gubernur sudah tidak lagi banyak yang mempunyai idealisme untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. Berdasarkan pengamatan inilah, lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib mencopot mereka. Jadi diganti, Bapak Ibu. Menurut ulama sejarah itu dicatat, Bapak Ibu. Adapun para gubernur yang diangkat Khalifah Ali sebagai gantinya, yaitu Utsman bin Hunayf sebagai gubernur Basrah, Umarah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Ubaidullah bin Abbas sebagai gubernur Yaman,
Sa'ad bin Hunayf sebagai gubernur Syam. Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya menyebut peristiwa ini terjadi pada awal tahun 36 Hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bon ya. Jadi gubernurnya diganti. Nah, kan? Kemudian kebijakan yang kedua. Perkembangan di bidang pembangunan dan pemindahan ibu kota. Jadi Ali bin Abi Thalib memindah ibu kota dari Madinah, Bapak Ibu, menuju Kufah. Jadi Kufah itu sekarang Irak itu, ya. Jadi dipindah ke sana. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, apa alasannya? Kemudian Ali itu memindah ibu kota itu, ya. Alasannya Bapak Ibu karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini musuhnya bebuyutan. Maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi pertahanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan besar. Khalifah keempat ini memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Tindakan ini luar biasa beraninya karena tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah dan ketiga khalifah awal, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, ini kebijakan yang kedua, Bapak Ibu. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga, menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak para kerabatnya yang diberi fasilitas dalam berbagai bidang. Sehingga banyak di antara mereka yang merongrong pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan harta kekayaan negara. Oleh sebab itu, saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikannya. Betul. Beliau berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Utsman bin Affan kepada keluarganya untuk dijadikan milik negara. Usaha itu bukan tidak memperoleh tantangan yang berat, Bapak Ibu. Saat Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak memperoleh perlawanan dari para penguasa dan kerabat mantan Khalifah Utsman bin Affan. Salah seorang yang tegas menentang saat Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah sendiri telah terancam kedudukannya sebagai gubernur Syria. Untuk menghambat gerakan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Bapak Ibu, menghasut kepada para sahabat lain supaya menentang rencana Khalifah Ali. Selain menghasut para sahabat, Muawiyah juga mengajak kerjasama dengan para mantan gubernur yang dicopot oleh Khalifah Ali. Semua tindakan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini semata-mata, Bapak Ibu, bertujuan untuk membersihkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme ya di dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Tetapi menurut sebagian masyarakat, kalau situasi pada saat itu kurang tepat untuk melakukan hal itu, yang akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pun terbunuh di tangan orang-orang yang tidak menyukainya itu. Masya Allah. Nih Bapak Ibu. Ya. Jadi menarik kembali ya, pada saat Khalifah Utsman itu. Tanah-tanahnya ditarik kembali. Fasilitas negara ditarik kembali. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kebijakan berikutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Semula orang-orang yang sebelumnya dikenal dengan Khawarij ini turut membaiat Ali, Bapak Ibu. Nah, memang Khawarij itu kan dari pihak Ali sebenarnya. Pada saat Ali perang dengan Muawiyah, Bapak Ibu. Pada saat itu ada arbitrase. Nanti kan ceritanya. Nanti insya Allah akan kita bahas mengenai sebab-sebab yang melatar belakangi perang Siffin. Nanti akan kita bahas nanti. Yang melatar belakangi perang Siffin, terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian nanti juga akan kita bahas, Bapak Ibu, mantunya diperangi oleh morotuonya. Jadi mantunya itu Ali, kemudian Aisyah itu adalah morotuo. Nanti akan terjadi perang, namanya perang Jamal. Insya Allah akan kita bahas
pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Semula orang-orang yang sebelumnya dikenal dengan Khawarij ini turut membaiat Ali. Ali tidak menindak mereka secara langsung, mengingat kondisi umat belumlah kembali stabil. Di samping para pembuat makar yang berjumlah ribuan itu pun telah berbaur di kota Madinah, hingga dapat mempengaruhi hamba sahaya dan orang-orang Badui. Jika Khalifah Ali bersegera mengambil tindakan, maka bisa dipastikan akan terjadi pertumpahan darah dan pertikaian yang tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, Khalifah Ali memilih untuk menunggu waktu yang tepat setelah kondisi keamanan kembali stabil untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan menegakkan hukum qisas. Ini maksudnya Ali itu dituntut oleh keluarga daripada Utsman bin Affan agar supaya Ali itu ngambil sikap untuk menangkap orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman pada waktu itu, Bapak Ibu. Tetapi Ali rupanya punya kebijakan yang berbeda. Karena apa? Ali menunggu pemerintahnya biar normal dulu, akhirnya kemudian nanti diambil sikap itu, Bapak Ibu. Akan tetapi orang luar, termasuk keluarga daripada Utsman, Abu Sufyan ya, dan lain-lain, ya Muawiyah bin Abu Sufyan dan lain itu rupanya ingin segera Ali itu untuk menangkap ya pemberontak yang dulu pernah memberontak Utsman bin Affan. Bapak Ibu, ya Rasulullah. Baik. Pada saat perang Siffin inilah terjadi ada dari pihak Ali ini keluar, Bapak Ibu. Karena tidak puas dengan kebijakan itu, akhirnya terjadilah di situ istilahnya kalau dalam bahasa tauhid namanya Khawarij. Ya, orang sempalan dari pasukan Ali. Setelah beliau melakukan tahkim dengan Muawiyah, ya, setelah beberapa saat terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka berdua, ngoten Bapak Ibu. Orang-orang Khawarij menolak tahkim itu, ngoten. Seraya mengumandangkan slogan Bapak Ibu. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Demi Allah, Allah telah menghukum orang-orang yang dolim, Bapak Ibu, ya, dengan jalan diperangi sehingga kembali ke jalan Allah. Ungkapan mereka ini tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ungkapan ini benar-benar menurut Khalifah Ali. Tetapi salah dalam memahami. Pada akhirnya Khalifah Ali dan tentaranya menumpas kaum Khawarij tersebut dan berhasil menghancurkan mereka di Nahrawan. Nah, jadi ada sebuah kota yang ada di Irak itu Bapak Ibu namanya Nahrawan. Di mana nyaris seluruh dari orang-orang Khawarij tersebut berhasil dibunuh. Sedangkan yang terbunuh di pihak Khalifah Ali menurut sejarah hanya 9 orang aja. Itu dari tentara Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, ya. Kemudian ini salah satu di antara yang menentukan. Mudah-mudahan masih cukup. Sedikit lagi. Tragedi pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ingatkan. Langkah berani dan tegas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan menimbulkan dendam kesumat di kalangan para pemberontak ini. Sampai akhirnya muncullah peristiwa yang mengantarkan sepupu Rasulullah ini Bapak Ibu menyandang syahid ya di akhir hayatnya. Ibnu Jarir dan sejarawan lainnya mengisahkan ada 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amr, itu satu. Yang dikenal dengan Ibnu Muljam. Nah ini Bapak Ibu, yang nanti akan membunuh Ali bin Abi Thalib ini. Ibnu Muljam. Sebenarnya namanya adalah Abdurrahman bin Amr. Yang kedua Al-Barq bin Abdullah. Dan yang ketiga Amr bin Bakar. Mereka bercerita, ini, mengenang teman-teman mereka di Nahrawan. Ketika teman-teman mereka itu ditumpas oleh Khalifah Ali. Salah seorang di antara mereka berkata, apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Saudara-saudara atau teman-teman kita. Mereka adalah sebaik-baik manusia katanya. Yang paling banyak sholatnya, yang tekun maksudnya. Mengajak manusia kepada Allah. Tidak takut cemoohan banyak orang.
Bagaimana kalau kita tebus saja dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Begitu. Jadi Khalifah Ali dituduh pemimpin sesat, Bapak Ibu. Kemudian kita bunuh mereka. Sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka. Dan kita balaskan kematian teman-teman kita itu. Ibnu Muljam berkata, aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib. Al-Barok bin Abdullah menyebut, aku akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Amr bin Bakar berkata, aku akan menghabisi Amr bin Al-As. Mereka berikrar, mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari rencana busuk itu. Bapak Ibu, sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misi tersebut. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Masya Allah. Operasi pembunuhan ini akan dilaksanakan pada 17 Ramadan 40 Hijrah. Berangkatlah 3 orang celaka ini menuju para sahabat yang mulia itu. Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Ya, di sana ia menyembunyikan identitasnya, Bapak Ibu. Sampai pun kepada pemberontak yang dulu turut bersamanya di perang Nahrawan itu. Saat itu pula hadir seorang wanita cantik yang ayah dan kakaknya tewas oleh pasukan Ali pada saat itu, Bapak Ibu. Maka mereka semakin dendam. Masya Allah. Ngerti ya? Bapak Ibu, masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam menginstruksikan misi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Kata Ibnu Muljam, komplotan Ibnu Muljam ini bergerak, Bapak Ibu. Ketiganya menghunuskan pedang, bersembunyi di pintu-pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali bin Abi Thalib keluar. Saat keluar Ali berteriak membangunkan masyarakat, sholat ketika sholat subuh. Saat itulah dengan cepat Sabit menyabit pedangnya, leher Ali disabut pedang, dan Ibnu Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Masya Allah. Darah Ali mengucur membasahi janggutnya. Ibnu Muljam berkata, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu. Wahai Ali, Masya Allah. Ali berteriak, tangkap mereka. Wardan terbunuh dengan pengejaran. Sementara Sabit berhasil meloloskan diri. Ibnu Muljam tertangkap. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengembuskan nafas terakhir. Pada tanggal 21 Ramadan 4 Hijrah. Di tempat lain, Al-Barok menyabut Muawiyah yang sedang mengimami sholat subuh. Muawiyah terluka, tapi serangan itu tak sampai membunuhnya. Sementara Amr bin Bakar salah dalam targetnya. Pada hari itu Amr tidak bisa mengimami sholat karena sedang diare. Masya Allah. Maksudnya yang jadi imam sholat waktu itu diare. Jadi tidak rawu, Bu, ya Pak Ibu, ke masjid. Sehingga dia lolos dari pembunuhan. Ini target yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah sedikit kisah, kita rupanya bisa ngambil pelajaran. Jadi betapa ya setelah Rasulullah wafat, jauh jaraknya, maksudnya tidak terlalu jauh Bapak Ibu, rupanya jarak antara Rasulullah dengan para sahabat ini. Akan tetapi Masya Allah, apa masalah ini? Salah satu di antara masalahnya adalah sebab masalah yang ada hubungannya dengan kepemimpinan, Bapak Ibu. Jadi sejak mulai awal dulu waktu Abu Bakar itu sudah rebutan kepemimpinan. Ya. Waktu zamannya Umar itu kalau tidak Umar yang berwasiat itu. Kemudian waktu zamannya Utsman Bapak Ibu, terjadilah bentrok fisik. Akhirnya Utsman terbunuh dalam keadaan yang mengenaskan. Ali ini juga wafatnya juga tidak wajar. Disabut pedang Bapak Ibu lehernya. Kemudian juga kepalanya dibacok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesama Islam Bapak Ibu, subhanallah. Kaum muslimin ini yang masih sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Saya juga tidak Bapak Ibu, tidak berpikir panjang ya. Bagaimana kalau sekarang Bapak Ibu? Subhanallah. Kalau memang pada hari ini masih dianugerahi Gusti Allah orang-orang yang bisa jadi Quran, Masya Allah, betapa masanya orang sekarang itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Yang dekat dengan Nabi saja sudah modelnya kayak gini nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil, kita telusuri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saya serahkan
kepada Pak Jalwi. Terima kasih Pak Jalwi. Monggo. Oke, matur nuwun. Pak Ustadz ini luar biasa ini.